pamoring sukma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpan telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluya pindha pesating sumbena sumusuking rasa jati. Itu tadi tembang pangkur ya, walaupun bukan pakem yang saya berikan karena memang saya bukan pujangga keraton. Kalau di alap-alap sudah ada pejangan dari Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara keempat untuk kita pegang dalam kehidupan supaya kita tidak bingung menghadapi zaman edan. Dalam tembang tadi disebutkan tan samar pamoring sukma, tidaklah samar ketika sukma ini menyatu. Jadi di dalam manusia itu ada 3 unsur: jasad, pikiran, dan perasaan. Kalau di dalam agama Islam juga kita mengenal hukum-hukum dohiriyah, namanya syariat, hukum-hukum makrifat, tauhid, dan hukum yang mengatur hati, namanya ilmu tasawuf. Para raja-raja dulu, para sunan, ketiga hal tersebut dipelajari secara komprehensif sehingga menimbulkan atau menghasilkan keutuhan jiwa, raga, pikiran, kesempurnaan kafah di dalam berislam. Sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu. Ketika sukma menyatu, meresap, terpati di dalam keheningan semedi, keheningan dalam bertafakur, berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diendapkan di dalam lubuk hati pambukaning warana, semua menjadi tabir ini akan tersingkap. Tabir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabir kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim, dengan sifat Malik kekuasaannya, Al-Qudus kesuciannya, dan segala sifat-sifat ilahiyah dan rububiyahnya, sehingga kita betul-betul mengetahui dan menyaksikan. Karena di dalam kita bertuhan bukan hanya cukup beriman. Di dalam Islam kita harus taslim. Mengapa taslim? Karena kita menyaksikan, sehingga syarat untuk masuk agama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bersaksi, menyaksikan, bukan hanya sekedar percaya. Persaksian ini timbul atau bisa digapai dengan keutuhan jiwa, keutuhan pemikiran, sehingga kita ketika dituntut ataupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bukan hanya
paham tekstualnya, kita bukan hanya sekedar paham dalilnya, tetapi kita betul-betul merasakan bahwa memang benar tidak ada Tuhan dengan hati, jiwa, dan seluruh anggota badan, pikiran, dan perasaan kita. Wasiat dari leluhur kita tadi menggambarkan betapa leluhur kita itu betul-betul memperhatikan supaya manusia ini merdeka dari penjajahan apapun, termasuk penjajahan duniawi, penjajahan materi, penjajahan pemikiran-pemikiran, dan penjajahan apapun. Untuk alap-alap Mataram, sengkelat Mataram, pegiat Wali Songo, mungkin ini bisa kita ungkap kembali. Jangan khawatir dan jangan bingung menghadapi zaman edan ini. Bahkan implementasi dari tembang Pangkur tadi di dalam kitab Al-Hikam, idfan wujudaka fi ardil khomul fama nabita mimma lam yudfan layatimu nitajuhu, atau idfin wujudaka fi ardil khomul fama nabita mimma lam yudfan layatimu nitajuhu. Benamkanlah dirimu di dalam tanah yang hina tapi menjadi mulia. Kita terbenam di dalam tanah bisa menjadi mulia dengan syarat. Kalau besi ditanam akan karatan. Kalau kita sebagai plastik ditanam akan merusak. Maka kita menjadi, setelah mengamalkan, menghayati ajaran-ajaran dari leluhur kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita seperti menjadi biji. Ketika biji ini ditanam dan bijinya bagus, dia tidak akan mati. Ke bawah akan menumbuhkan akar, ke atas akan menumbuhkan batang. Biji yang bagus adalah yang didasari dengan cinta. Mengapa? Kalau di dalam bahasa Arab, biji itu namanya habbah. Al-hub itu cinta. Mahabbah, cinta. Maka sebagai pegiat Wali Songo, sebagai pegiat Mataram, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan terhadap Rasulullah, kecintaan terhadap Wali Songo, kecintaan terhadap leluhur kita, itu adalah satu syarat mutlak yang menjadikan kita, walaupun saat ini kita di dalam tanah, nanti akan menumbuhkan akar dan batang yang kuat. Fama nabita mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu, karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam tidak akan kuat. Kalau rasa cinta ini kita pelihara dengan zikir, dengan menyatukan seluruh perasaan, jiwa, pikiran, dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta ini akan mengembangkan semuanya. Asluha sabitun
wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang akan menghasilkan buah-buahan, yang menghasilkan batang, akar, ranting yang kuat. Apa hasil itu? Wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Kita selalu mendoakan, selalu memberikan kebaikan, baik berupa penghapusan dosa, permintaan penghapusan dosa untuk diri kita dan kepada orang lain. Walil mu'minin wal mu'minat, orang lain yang kita kenal ataupun orang lain yang belum kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Itulah hasil daripada al-hub, cinta yang tumbuh karena kita selalu mengamalkan, menghayati ajaran-ajaran leluhur kita, yaitu tarlen saking liaping aluyuk, pindo pesating sumpeno, samusuping rasa jati. Sudah merasuk di rasa yang sejati telenging ati, kecintaan yang benar, kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk para pegiat Wali Songo, pegiat Mataram. Semoga menjadikan kita semuanya disatukan atas dasar al-hub, dasar cinta, karena kesempurnaan penghayatan, pengamalan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ajaran para leluhur kita, para Wali Songo, para leluhur kita Mataram, sehingga menimbulkan kedamaian untuk diri sendiri, orang lain, dan kedamaian alam semesta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.